Bismillah, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan antum semangat di rumah, ya. Karena dengan semangat, niat ikhlas, fokus, insya Allah memudahkan antum dalam menerima ilmu, pelajaran, materi yang disampaikan oleh guru, ya. Jadi harus semangat, ya. Baik, kita masuk pelajaran pertama. Boleh dibuka halaman 1. Iman kepada Rasul. Beriman kepada para nabi dan rasul merupakan rukun iman yang keempat. Ya, rukun iman ada 6 yang wajib kita yakini. Salah satunya rukun iman yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Nabi dan rasul adalah manusia biasa, sama dalam hal biologi, ya. Dalam kehidupannya sama. Mereka butuh makan, mereka butuh istirahat, tidur, dan berkeluarga. Namun catatan, Allah mengistimewakan mereka di antara manusia lainnya. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan. Al-Mustafa, manusia pilihan. Semua Nabi dan Rasul diutus oleh Allah, ya, bukan ya berdakwah karena sendirinya, tetapi karena perintah, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib beriman kepada semua nabi dan rasul yang ada. Sebab mengingkari saja satu nabi atau rasul akan menggugurkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut satu saja dia tidak yakin, maka dia kafir, ya. Seperti orang-orang Yahudi, dia tidak meyakini kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad, maka mereka kafir, ya. Kalau sekarang dia hidup, ya, mengakui kenabian Nabi Musa akan tetapi mengingkari Nabi Isa, masih mengingkari kenabian Nabi Muhammad, maka dia tetap keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. A. Pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah telah mengutus nabi dan rasul di tengah kaumnya. Sekali lagi Ustaz tekankan kepada antum semua, ya teman-teman. Perhatikan, meyakini bahwa Allah telah mengutus nabi dan rasul di tengah kaumnya. Tujuannya untuk apa? Untuk membimbing manusia agar mentauhidkan Allah dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama tadi, meyakini bahwa Allah telah mengutus nabi dan rasul, itu pengertian. Kemudian ada tujuannya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk membimbing manusia agar mentauhidkan Allah dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Seperti kaum Nabi Hud yang bernama kaum Ad, ya. Kaum Samud yang membimbingnya yaitu Nabi Soleh. Kaum Madian dipimpin atau dibimbing oleh Nabi Shu'aib, ya. Nabi Ibrahim mendakwahi Namrud, Raja Namrud dan kaum-kaumnya, ya. Bani Israel dibimbing oleh nabi-nabi yang banyak. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terakhir Nabi Isa, ya. Dan kita semua adalah kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya teman-teman dibuka halaman 2. Nabi artinya pembawa berita. Adapun Rasul artinya utusan Allah. Jadi ada perbedaan, ya. Ada perbedaan di sini teman-teman. Perbedaannya yaitu Nabi menerima wahyu dengan tetap menjalankan syariat Nabi.
atau rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya, ya. Adapun rasul, dia menerima wahyu dengan membawa syariat yang baru. Seperti contoh, ya. Ustaz contohkan. Ada Nabi Uzair, ya, Nabi Uzair. Dikatakan nabi, ada yang mengatakan bahwa itu manusia atau hamba yang soleh, ya. Nabi Uzair dia tetap menjalankan syariat rasul sebelumnya, yaitu Nabi Musa, ya. Dia beribadah dengan ajaran Nabi Musa, ya. Kemudian adapun rasul, ya, sebelumnya rasul yaitu syariatnya syariat Nabi Daud, ya, Nabi Daud alaihissalam. Kemudian terus ketika masuk ke Nabi Isa, ya, zaman Nabi Isa, maka Nabi Isa mengganti syariat yang baru. Syariat Nabi Daud, syariat Nabi Musa diganti dengan syariat Nabi Isa alaihi salam, dan sekarang diganti dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tetap, ya, tujuan utamanya yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul, dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara salah satu nabi dengan nabi yang lainnya. Selanjutnya B, jumlah para nabi dan rasul. Allah mengutus 124.000 orang nabi dan 315 orang rasul. Jadi nabi itu banyak sekali, yaitu 124.000 dan rasul 315. Akan tetapi tidak semuanya dikisahkan kepada kita, ya. Namun kita tetap meyakini, ya, mengimani keberadaannya, ya. Kita tetap harus yakin keberadaannya, bahwa mereka adalah manusia pilihan Allah, hamba pilihan Allah, ya, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang wajib di sini dikatakan bahwa 25 nabi yang wajib kita ketahui. Di antaranya Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara 25 nabi dan rasul ini, ya, yang kita wajib tahu namanya, ya, meyakininya bahwa mereka adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, ada juga 5 nabi pilihan lagi, ya, dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan digelari sebagai nabi ulul azmi. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena nabi ulul azmi adalah para rasul yang sangat sabar dalam menyampaikan dakwah dan menghadapi penentangan dari umatnya, ya. Tantangannya, penolakannya, ya, terus ujiannya sangat besar dibandingkan nabi-nabi yang lainnya, sehingga dengan kesabarannya Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka sebagai nabi ulul azmi. Selanjutnya teman-teman, di poin D, mengapa Allah mengutus nabi dan rasul? Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak manusia agar mentauhidkannya. Tadi disebutkan, ya, tujuannya, yaitu agar mereka hanya menyembah dan beribadah kepada Allah saja. Sebab manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika ia beribadah hanya kepada Allah, ya, bukan kepada patung, bukan kepada Yesus, ya, atau kepada hal-hal lainnya, ya, nauzubillahi min dzalik, ya. Lalu mengapa
Allah mengutus nabi dan rasul dari golongan manusia, ya, tidak dari golongan jin atau dari golongan malaikat. Satu, alasannya manusia mampu menerima ujian yang berat. Yang kedua, kedudukan manusia sangat mulia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah artinya yang memimpin di bumi ini, ya, sebagai khalifah yang mengurusi, ya. Jadi ketika manusia membuat kerusakan di bumi, menebang pohon, ya, kemudian membuang sampah sembarangan, apalagi menumpahkan darah, perang tanpa ada sebab pembelaan terhadap agama, maka dia sudah membuat kerusakan. Artinya dia tidak menjalankan bahwa dia sebagai pemimpin di bumi. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menjaga bumi ini, melestarikan bumi ini. Yang ketiga, manusia akan lebih mudah dibimbing oleh sesama manusia. Jelas, jika nabi dan rasul berasal dari golongan malaikat, tentu akan timbul kesulitan karena mereka bukan jenis manusia. Sudah dikatakan bahwa para nabi itu sama seperti kita, butuh makan, butuh minum, ya, berkeluarga. Kalau malaikat tidak. Malaikat tidak butuh makan, malaikat tidak butuh minum, ya. Malaikat tidak butuh berkeluarga. Sehingga ketika kita, ya, bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara minum yang baik, bagaimana membangun rumah tangga yang baik, ya, tidak bisa diajarkan oleh malaikat karena malaikat tidak seperti kita. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga mudah manusia dibimbing dengan manusia, dengan catatan manusia pilihan Allah, ya, bukan manusia sembarangan yang ngaku-ngaku jadi nabi. Meskipun nabi dan rasul adalah manusia biasa, tetapi mereka berbeda dengan manusia lainnya dikarenakan beberapa hal, ya. Ini perbedaan antara kita dengan para nabi, ya. Yang pertama, nabi dan rasul menerima wahyu. Wahyu itu berat, teman-teman, ya. Kalaulah itu diberikan kepada gunung, gunung akan hancur karena saking beratnya menerima wahyu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hiro menerima wahyu pertama, gelisah, sangat gelisah, ketakutan, ya, ketakutan, sangat ketakutan, sehingga datang ke istrinya minta diselimuti, ya, ditenangkan oleh istrinya Khadijah. Yang kedua, mereka adalah maksum. Artinya apa maksum? Yaitu Allah melindungi mereka sehingga tidak melakukan perbuatan maksiat. Kalau kita sedikit-sedikit berbuat salah, sedikit-sedikit bertengkar, ya, kalau Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad contohnya meninggal di rumah Siti Aisyah, maka dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Apaan kalau nanti salah boleh dikoreksi teman-teman. Kemudian yang 4, jasad mereka tidak akan hancur. Ini jelas, ya. Kalaulah contoh kuburan Nabi, tapi nauzubillah gak boleh, ya, kuburan Nabi digali, maka masih utuh jasad Nabi Muhammad, ya. Karena itu memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia yang lainnya habis sama lalat, sama ulat, ya, bukan lalat, afwan, ulat, ya, sama hewan-hewan tanah, dimakan jasadnya. Kemudian para nabi dan rasul juga mempunyai 4 sifat mulia. Keempat sifat ini selalu ada pada diri mereka. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini sifat wajib bagi nabi. Yang pertama, sidik. Artinya apa? Selalu jujur dalam berbicara dan berdakwah. Yang kedua, amanah. Artinya selalu dipercaya, ya. Yang ketiga, tabligh. Artinya selalu menyampaikan wahyu dari Allah, tidak menambah, tidak mengurangi.
apa yang disampaikan oleh Allah maka disampaikan kepada manusia. Yang keempat, patona, harus cerdas. Ya, cerdas, pintar. Meskipun Nabi Muhammad digelari ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, akan tetapi Nabi Muhammad cerdas, ya. Kecerdasannya melebihi daripada manusia yang mampu membaca, mampu menulis. Ya. Sehingga memberikan kita pelajaran bahwa manusia itu, orang yang pintar itu harus bisa baca, harus bisa nulis, bukan. Ya, berbeda-beda. Ada yang kecerdasannya ya dalam bidang matematika, ada kecerdasannya dalam bidang pertanian, arsitek, ya, dalam keamanan, ya, fisiknya kuat, nanti masuk olahraga, beda-beda teman-teman. Selanjutnya teman-teman, selain hal di atas, ada bukti-bukti yang menunjukkan kenabian dan kerasulan. Ya, kita tahu itu nabi dan rasul, ya, bukan kita, umat-umat terdahulu. Dari mana mereka lebih meyakini, supaya meyakini lebih bahwa dia itu nabi dan rasul, ya. Di antaranya adanya tanda-tanda dari Allah, baik tertulis maupun alami. Yang kedua, adanya pemberitahuan dari nabi sebelumnya, seperti diterangkan bahwa Nabi Muhammad sudah diketahui oleh umat Nabi Isa, sudah diketahui oleh umat Nabi Musa. Yang ketiga, adanya mukjizat dari Allah kepada hamba tersebut, ya. Ada orang yang susah, ya, menerima kebenaran, sehingga harus dikasih bukti, dikasih mukjizat, seperti Nabi Musa bisa membelah lautan, tongkatnya bisa jadi ular. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang kusta, ya, bisa menyembuhkan orang buta, supaya umatnya meyakini bahwa Nabi Isa itu nabi. Terus yang terakhir, Allah menolong dan meneguhkan dirinya, ya. Mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan antum semua, antuna semua, teman-teman semua bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan. Kekurangan, kesalahan ada dalam kebodohan Ustadz, dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.